Ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Jangan Nonton Sendirian. Nah, jadi Jangan Nonton Sendirian ini merupakan program terbaru di channel Mas Busento yang membahas cerita-cerita mistis yang diangkat dari pengalaman gue pribadi maupun dari narasumber yang gue undang. Nah, sebelum gue memperkenalkan lagi narasumber gue, dan mungkin lo udah yang nonton episode pertama udah pasti tahu siapa narasumber gue ini. Gue nggak ada bosan-bosannya untuk ngingetin lo semua buat yang baru mengunjungi akun YouTube gue untuk di subscribe, kemudian lo pilih konten yang menarik, lo kasih like, dan syukur-syukur kalau lo share supaya semakin banyak orang yang menonton di channel YouTube Mas Busento. Oke, di episode kali ini lagi-lagi gue bareng dengan kakak ipar gue, the one and only Kak Dimas. Sehat Kak Dimas? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi Kak Dimas, episode kemarin perdana kita habis cerita soal pengalaman waktu pulang dari Pangalengan. Betul. Nah, di episode kali ini Kak Dimas punya cerita yang gue jamin gak kalah seru dari episode pertama, yaitu pengalaman horor, pengalaman mistis selama naik ke Gunung Gede ya kan? Gunung Gede. Oke, kita mulai. Kak, berapa kali total naik Gunung Gede? Oke, aku tuh naik Gunung Gede 3 kali atau 4 kali ya? Aku 3 lupa, kali. 3 kali kayaknya. Tahun berapa tuh? Pertama kali banget itu tahun 2015. Itu baru lulus kuliah. Itu Gunung Gede pertama kali. Ya. Terus tahun 2020 baru terakhir kemarin baru 2023an kalau nggak salah ya. Oke, 3 kali naik Gunung Gede. Betul. Terus berapa kali nemuin pengalaman? Kayaknya kalau gunung tuh kayaknya hampir setiap naik tuh pasti ada ya. Pasti ada pengalamannya. Okay. Cuman apa ya? Kayak yang seru-seru aja kali ya, yang memang berkesan banget di dalam pikiran aku sih. Itu aja. Apa tuh? Oke. Pertama tuh dari pertama kali yang naik Gunung Gede itu yang tahun 2015 itu aku masih yang awal banget. Ijo banget deh masih. Baru pertama kali naik gunung. Tapi alhamdulillahnya udah dapat teman-teman yang capable banget buat dampingin ya. Jadi alhamdulillahnya udah aman. Maksudnya aman adalah kita nggak pakai celana yang jeans atau kita udah standar safety-nya alhamdulillah. Udah diajarin. Terus, itu teman dari pas saat ketemu di sana atau emang dari awal ada barengan? Dari awal ada barengan. Dari awal ada barengan. Dia udah pecinta alam duluan tuh, anak-anak gunung gitulah. Nah, jadi waktu bukan zaman-zamannya lagi rame-rame banget tuh sekarang itu enggak. Nah, kebetulan juga aku pribadi udah yang kayak pendidikan dasar yang untuk mapalah juga udah. Jadi bermodal naik ke Gede itu nggak hanya modal nekat-nekat aja. Ada ilmunya lah ada ya. Ilmunya. Karena sudah ada yang berpengalaman tadi. Betul. Kalau aku pribadi hanya baru naik gunung pertama kali aja. Meskipun diksar-diksarnya udah awal-awal gitu kan. Tapi hanya sekedar yang dipraktikkan camping-camping aja. Oke, jadi pertama kali aku naik gunung 2015, kita mutusin untuk naik. Kita berjumlah 6 orang. 6 orang, dimana satu orangnya ada adik kandung aku pribadi. Kita mutusin naik dari jalur Cibodas. Dari jalur Cibodas. Jadi di Gunung Gede itu buat yang belum tahu mungkin, jalurnya ada 3. Yang secara resmi ya, resmi ada 3. Itu Cibodas, Gunung Putri, sama di Salabintang Sukabumi. Tapi Sukabumi itu kayaknya aku nggak suka kesana banget karena dia tempat latihan militer kan ya, atau polisi gitu. Udah gitu ada rumor bahwa masih ada macan kumbangnya. Jadi memang habitatnya masih gunung ya, masih gunung. Jadi kita putusin yang jalur paling rame itu via Cibodas. Jadi kita mutusin dah tuh buat naik dengan segala usaha kita buat naik. Kita akhirnya naik jam 1 siang. Jam 1 siang kita mulai jalan naik. Itu kita kan awal banget, pemula banget, dimana perkiraan estimasi itu
di secara buku panduan ya, di Hmm. pos pendakian awal itu bilangin bahwa naik ke Gede itu sekitar 6-7 jam. Tapi Plus kan- istirahat. plus istirahat. Oke. Tapi kan itu ukuran para ranger ya, Iya, para iya. memang penjaga gunungnya. Dan kita optimis bahwa Iya. kita ya paling banter 7 jam atau 8 jam gitu Oke, kan. oke. Kita sampai jam 12. Tadi jam 12 itu udah sampai, kita jam 1 mulai jalan. Kejadiannya selama perjalanan kita mendaki, kita naik awal tuh normal banget, nggak ada yang aneh-aneh banget. Juga karena kita masih ketemu matahari ya. Ya. Jadi memang nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya pun meskipun malam mulai menjelang, kita masih yang alhamdulillahnya nggak gimana-gimana. Tapi ternyata ada suatu hal yang bikin kita deg-degan nih. Oke. Deg-degannya adalah karena menyentuh jam 9 malam, kita belum sampai di tempat camping terakhir sebelum puncak, namanya Kandang Badak. Itu tempat camping, kita belum sampai jam 9 malam, di mana perkiranya adalah 6-7 jam tadi. Berarti Jadi udah 9 jam. 9 jam lebih banget. Udah ya? 9 jam, 8 atau 9 jam kan, karena ini kita setengah 1 naik. Kita udah mulai penasaran nih, kayak kita yakin nggak sih ini jalan kita bener atau enggak? Iya. Kita nyasar atau enggak? Oke. Nah ternyata setelah kita sadarin, kita itu beranggapan bahwa kita nyasar. Oke. Ya karena Udah lebih dari jauh banget kan dari perkiraan kita. 2 jaman lah ya lebih. Udah 2 jam lebih kita itu. Akhirnya kita musim buat balik turun sedikit. Oke. Sampai terakhir kita ketemu kayak pelang atau tanda-tanda yang diikat-ikatin umbul-umbul lah Ya, atau ya, apa. ya. Kita balik. Ternyata kita nggak sepenuhnya nyasar, alhamdulillahnya. Jadi ternyata itu banyak banget celah-celah di jalanan trek itu yang bisa tetap sama tujuannya ke atas. Oke. Kita tetap jalan meskipun ternyata memang kita udah dingin banget, kita udah kedinginan banget. Sampai akhirnya jam 12 malam kita belum sampai. Berarti 12 jam. Akhirnya sampai 12 jam. Dan kebetulan adalah kapten aku yang mimpin perjalanan itu mutusin buat kita bangun tenda aja di trek. Oke. Sebenarnya ini nggak boleh banget ya sebenarnya, cuman karena kita sudah emergency banget, Ya, kita udah gimana 12 lagi? jam, capek, pikiran kita juga udah ngambang kemana-mana. Kita bangun tenda di tengah jalan, di tengah trek itu, sambil kita tulisin di sebuah kertas yang kita bawa di depan tendanya, kita mohon maaf kami kelelahan, Oke. kami mendirikan tenda di tengah trek. Karena sebenarnya nggak boleh. Karena nggak boleh. Oke. Udah, akhirnya kita bisa, alhamdulillah kita beliin tenda jam 1-an, kita mulai masuk tenda dengan keadaan yang kita mulai kedinginan, capek. Nah kita udah Lapar juga mungkin. lapar, kita akhirnya biasalah orang camping kan, kita keluarin semua logistik kita bikin yang hangat-hangat, kita makan yang hangat-hangat biar kita kembali tenaganya. Akhirnya kita istirahat tuh, kita istirahat. Kejadian yang pertama kali ada gangguannya secara gangguan ya, itu jadi kita dengar kayak orang jalan. Jadi itu trek itu kan udah mulai ada berkerikil-kerikil ya. Dia udah nge-sret, Iya. Gesekan antara Betul. sepatu dengan kerikil. betul. Oke. Nah itu di jam 3 malam tuh dengar ada yang jalan. Oke. Dan itu wajar banget menurut kita. Sebenarnya awalnya wajar ketika kita dengar batu bergesek-gesek itu, karena memang kita di tengah trek kan, Di trek. siapa tahu ada orang yang mulai naik. Tapi pikiran kita mulai ngambang karena pendakian gede itu nggak boleh malam. Berarti orang ngapain nih jam 3 Malam-malam malam-malam lewat trek. lewat trek. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah itu kan tengah malam, otomatis gelap kan. Ya. Kita tidak menyadari sama sekali. Bahkan kita kita sadar ya, maksudnya kalau suara jalan ini nggak ada cahaya senter. Gimana caranya? Nah, maka dari itu kita berkesimpulan bahwa kayaknya Yang jalan bukan nih manusia nih. bukan orang nih. Karena ya jam 3 malam Iya. itu hutan,
kamu nggak pakai senter, kamu bayangin aja apa yang terjadi kan. Kelihatan apapun dong. Dan akhirnya kita dengan beraninya ngintip sedikit, itu yang kebangun sebenarnya 2 orang, aku sama adik aku. Jadi kita bangun ngintip, kita nggak nemuin apa-apa, kita jalan, akhirnya itu suara tadi tuh lalu gitu aja ya. Itu kayak pembukaan banget tuh. Udah, habis itu kita setelah suara itu nggak ada, kita teriak karena kan tendanya 2, karena nggak muat tadi berenang, kita 4 sama 2 orang. Kita teriak, maksudnya teriak adalah mastiin bahwa bukan teman kita yang jalan ke sini. Iya. Karena kan nggak ada center tadi kan. Ternyata kita teriak, setelah suaranya lewat, teman tenda kita juga sepi-sepi aja, berarti tidur gitu. Kan. Dan kita yang tadi itu udah lalu, berarti udah lewat gitu aja. Nah, aku pikir itu udah lewat gitu aja. Tapi ternyata jadi tenda itu ada 2 lapis kan ya. Ternyata abis kita teriak, kita tutup lagi dong tenda yang kita ngintip tadi. Kita tutup, kita mau mulai tidur istirahat lagi. Ternyata tenda itu di belakang itu ada tapak yang gelek gitu, menekan tenda kita. Kaki, tangan. Jadi benar-benar tenda kita, dan tenda itu kelihatan kayak ketekan kan ya. Dan menekannya itu benar-benar yang tangannya. Jadi jari 5 jari gitu. 5 jari. Udah set, merinding guys. langsung boom gitu doangannya. Terus kita astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi kita mutusin nggak keluar, kita mutusin buat udahlah tutup aja. Tapi nggak ada suara apa-apa. Nggak ada, karena kita dan tadi itu udah lewat. Iya, maksudnya setelah itu apakah ada suara orang, suara apa? Nggak ada sama sekali. Jadi dipastikan bukan orang. Iya, karena kita terakhir ngintip tadi, yang suara serak tadi juga udah lewat dan itu bukan orang, nggak kelihatan wujudnya. Ternyata Toto nongol tapak tangan yang nekan tenda itu. Kita cuma bisa istighfar sendiri, kaget pribadi karena kita nggak lihat apa-apa kan. Kita di dalam tenda yang cuma selingkuh gitu doang, atau ada tangan di depan. Kita mesti nggak keluar tadi, udah kerubupan aja tidur. Kayak pura-pura nggak bisa tidur. Ya capek kali ya. Aku pulang kalau kayak gitu. Itu udah 12 jam jalannya, udah 12 jam, capek. Alhamdulillahnya kita pagi bangun, habis sholat subuh tuh leyeh-leyehan dulu. Terus kita mulai jalan lagi jam 9. Kita ke puncak. Akhirnya ternyata kandang badak yang tempat camping terakhir harusnya camp itu kita udah ngelewatin. Loh. Nggak tahu gimana. Jadi aku juga kan karena baru awal banget ke Gede lewat situ pun, aku juga nggak tahu. Ternyata kandang badak itu kita udah lewat. Dan harusnya kan ketika itu kan untuk ngecamp ya. Kelihatan dong banyak tenda. Iya betul. Saat itu nggak ada. Jadi nggak ada. Kita pribadi itu kayak tadi yang aku bilang, makanya kayaknya nyasar. Setelah kita mengetahui bahwa kandang badak itu kelewat, ya kita yakin bahwa benar kita nyasar. Tapi tetap di jalur yang sama maksudnya. Jadi kita hanya nggak ke kandang badak aja. Sebenarnya aku juga nggak ngerti sih gimana bisa melewatkan kandang badak itu. Ya udah, akhirnya kita alhamdulillah ketemu pagi, ketemu matahari, kita terus buat jalan lagi. Habis jalan sampai puncak, udah tuh kita foto-foto senang-senang biasa. Terus kita turun dari puncak ke jalur yang satu lagi. Jadi kita nyebrang gunungnya. Dari namanya jalur Gunung Putri. Itu ada tempat padang rumput yang memang terkenal banget indahnya kalau di Gunung Gede. Itu Surya Kencana namanya. Surken, betul. Akhirnya kita mutusin buat nyamping di situ semalam lagi. Semalam lagi. Dan memang indah banget, keren banget. Dan alhamdulillahnya sampai malam pun kita istirahat di situ nggak ada yang gimana-gimana, everything normal aja. Akhirnya kita mutusin besoknya pagi kita balik. Kita balik lewat ke Cibodas lagi, berarti kita harus nanjak lagi kan? Kita harus nanjak lagi balik. Kita mutusin balik itu mulai trekking dari Surya Kencana itu jam 1 lagi. 1 siang lagi. Itu masih terang dong. Masih terang banget. Udah. Tapi di sini ada, aku jelasin dulu nih ya. Kita itu berenam,
tapi yang aslinya kenal adalah berempat. Jadi yang 2 orang lagi adalah bawaan temennya kapten kita. Oke. Jadi teman kapten kita. Jadi kita nggak kenal tuh bagaimana Iya. sifatnya dia, kita nggak kenal. Kebetulan ternyata namanya naik gunung, semua karakter orang ternyata kebaca yang Iya, kita iya. kayak itu kan bilangnya kan itu bahwa egoisnya mulai terlihat ketika capek, letih, lelah Iya. gitu ya. Akhirnya dia memutuskan 2 orang yang teman kita tadi, dia duluan, dia mau paling depan. Nah, ini nggak boleh guys. Nah, dia memutuskan paling Kayak depan. bareng terus harus bareng. Betul. Dia memutuskan paling depan dan kita ya udahlah fine aja, orang dia mau Ya. gimana lagi. Sampai akhirnya ada kejadian yang kurang mengenakan sebenarnya. Jadi kita mulai ada perselisihan sedikit, mutusin buat berhenti dulu, tapi dia nggak mau berhenti. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Ternyata dia jatuh. Jatuh dari? Jadi Maksudnya jatuh kemana? jatuh tuh jadi trek Gunung Gede itu kalau lewat Cibodas yang tahu mungkin dia bentuknya udah tangga-tanggaan. Ya. Nah, dia jatuh di tangga-tanggaan itu yang bentuknya udah tangga-tangga gitu. Dia jatuh dan terkilir kakinya. Itu menghambat waktu luar biasa banyak banget. Jadi kalau turun gede itu lebih cepat kan harusnya dari Iya. naik. Berarti cuma sekitar 4 sampai 5 jam itu perkiraan udah bisa turun. Nah, kita jam 1 tuh tadinya udah mulai bisa istirahat, mulai apa-apa. Sampai ternyata kita sore itu belum sampai. Jam 6 maghrib tuh kita masih di jalan, bahkan baru lewat sumber air panas. Jadi di Gede itu ada air panas. Iya. Baru lewat di situ. Jadi itu perjalanan tuh masih jauh banget, Iya. masih panjang banget. Karena tadi cedera, tapi dia udah mulai bisa jalan pelan-pelan. Kita ini aku pribadi sih yakin bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang aku lakukan. Bahwa maghrib itu kita nggak berhenti, kita tetap lanjut perjalanan. Nekat aja lah ya. Nekat aja, karena kita tuh kayak pikirnya kayak kita mau sholat maghrib pun kita udah kotor kan ya. Iya. Kayak ntar deh dibarengin sholat isya. Sekalian aja. Tapi itu akhirnya menjadi sebuah keputusan yang menurut aku kesalahan fatal kita di situ. Jadi maghrib itu aku pribadi karena aku jujur aja badannya paling besar ya. Meskipun baru pemula, aku dimintain tolong untuk bawa 2 tas gunung, 2 carrier itu aku bawa dengan beban yang berat belakang sama depan. Otomatis aku jadi paling belakang. Jadi mereka udah pada duluan. Ya meskipun jaraknya sih hanya terpaut berapa meter aja. Tapi ada sebuah kejadian yang luar biasa banget. Di dalam jarak pandangan aku. Jadi buat kalian yang udah mungkin Gede tahu bahwa kalau jalan pulang sebelah kanan kita itu adalah hutannya, Ya. sebelah kiri kita itu jurang dan bawahnya hutan. Udah tuh di dalam jarak pandangan aku ngeliat dari kejauhan ada 2 titik yang warnanya hijau. 2 titik. 2 titik yang warnanya hijau. Aku pikir ada laser atau stiker ditempel. Oke. Ternyata aku sadar bahwa itu adalah sepasang bola mata. Hijau tapi warnanya. Hijau. Mata apa? Jadi Kan manusia nggak mungkin hijau. manusia nggak mungkin hijau. Itu cukup dekat. Jaraknya mungkin sekitar 5 meteran lah ya. Karena jalur gede pun sebenarnya muat sekitar mungkin 3 meteran gitulah besarnya jalanan. Berarti 2 meteran dari pinggir jalan itu ada sesosok mata itu, sepasang bola mata. Tapi itu masih maghrib surup gitu ya, jadi belum gelap banget, masih bisa lihat. Ternyata di situ adalah sebuah sosok yang ada kepalanya juga, dan aku menyadari bahwa itu adalah seekor macan. Di situ langsung terlintas bahwa kayaknya mati nih aku nih. Diterkam macan. Kayaknya mati. Aku sempat terpaku berapa menit lah, sampai kayak antara deg-degan, antara takut, semua campur jadi aduk satu, sampai aku nggak bisa gerak sama sekali. Lama dong, berarti cukup lama di situ. Cukup lama. Tapi hitungan menitnya kayak 3 menit, 4 menitan gitu.
sampai akhirnya kesadarannya mulai datang, mulai aku kayak mulai mikir harus ngapain ya. Kebetulan aku ini tapi juga cuman asumsi konyol aku aja. Jadi kayak aku sebenarnya bawa pisau kan yang buat safety di pinggang. Jadi kayak ibaratnya kalau itu macan nubruk, aku bisa ngelak sekali doang dan lari. Alhamdulillah aku bergerak tuh mulai perlahan-lahan sambil kita adu mata. Jadi si mata ini bergerak, maksudnya kita Ngeliat jalan, dia move juga tuh. Iya, jadi kita saya tatap-tatapan. Aku pun sambil jalannya sambil mundur karena harus natap dia. Kalau aku berbalik, takutnya ditubruk kan. Iya. Karena yang aku pelajari kayak macan-macan gede itu, kucing-kucing gede itu kalau ngeliat tengkuk leher dari belakang kan dia tertarik buat nubruk. Jadi aku sebisa mungkin nggak ngasih lihat belakang aku. Alhamdulillahnya setelah berapa langkah dia nggak berdiri atau dia nggak ngapa-ngapain. Dia hanya ngeliatin aja. Dan akhirnya aku bisa ngumpulin kekuatan, aku lari sekuat tenaga. Jarak berapa meter, teman aku akhirnya ketemu teman aku. Dia kenapa dia? Gak apa-apa, udah ayo kita lanjut lagi jalan. Udah mulai maghrib, udah mulai sepi. Nah, ini mulai satu-satu nongol nih. Jadi ada bekas toilet atau apa. Di situ tuh udah nggak dipakai. Tapi di situ ada orang besar banget, hitam bentuk, matanya merah. Kalau yang kalian sering tahu deskripsinya mungkin udah tahu lah makhluk apa. Iya. Itu kayak mau nyebutin tuh, kayak males aja nyebutin. Nanti termention dia. Iya, nanti termention dia mampir nanti bingung sendiri. Ya kan, akhirnya udah dari situ udah lihat doang. Lalu seperti kebiasaan pendaki gunung, kita harus bawa sampah kita turun kan? Betul, wajib. Itu dengan cara, waktu itu aku pribadi, aku ngikat sampah kotor aku, sampah itu adalah di bagian paling belakang tas, tapi dia di luar, jadi menggantung, tidak masuk. Okay. Nah kemudian lagi gantian, bawa tas carrier-nya gantian sama teman aku yang satu lagi, jadi aku bawa tas carrier aku sendiri, satu, dengan keadaan sampahnya di luar. Nah, seperti biasa, kalau pendaki gunung itu kalau istirahat, kadang-kadang nggak mau duduk ya, takut males bangun lagi kan. Betul, dan males bangun lagi, berat banget kan. Jadi kita ambil posisi kayak ruku, kayak orang sholat ruku tuh. Ya. Capek dengan ruku, tahu-tahu aku ngerasa ada yang narik plastik sampah aku dan aku benar-benar tertarik kayak kebetot sampai mungkin sekitar kayak melayang 10 sentian dari tanah. Saking kencangnya tenaga yang narik itu. Padahal aku bawa tas gunung yang notabene harusnya berat. Betul. Tapi aku benar-benar sampai yang buah. Itu kerasa kayak angkat. Tapi udah dipastikan bukan bagian dari yang narik itu, kan bagian dari tim ya? Aku paling belakang. Terus siapa yang narik, Pak? Aku paling belakang. Dan aku ngeliat ke atas nggak ada apa-apa. Plastik sampah pun logikanya aja ya, itu hanya sekedar plastik ya, untuk menarik bobot aku dengan tas gunung pasti sobek ya. Plastik sampahnya nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa plastik sampahnya juga tetap tidak berantakan. Tapi abis itu ketarik. Setelah habis ditarik, aku tetap dengan santainya jalan karena kita ada peraturan di gunung yang tidak resmi tapi nggak boleh disebutkan. Kita nggak boleh cerita. Betul. Apapun sebelum kita sampai di bawah. Sampai dulu baru cerita. Sampai dulu. Setelah kejadian di Betot, mulai datang wangi bunga. Aduh ya Allah. Wangi bunga. Hindari. Udah wangi banget wangi bunga. Akhirnya aku mulai jalannya agak cepet buat nyusul, buat barengan sengaja sama teman aku yang paling depan. Dan aku mulai tanpa aku sadar, aku mulai mau nyalip teman aku. Tapi ternyata teman aku lebih sadar kalau aku nyalip berarti ada sesuatu yang nggak beres. Iya, karena dia malah lari di depan aku. Dia bilang, gua nggak mau di belakang, lu pasti ada apa-apa. Dia bilang gitu. Dan aku juga sebenarnya tanpa sadar sih mau nyalipnya dia. Cuman ya bener, memang alasannya aku pengen lebih cepat karena memang ada apa-apa kan. Ternyata udah, alhamdulillahnya wangi doang tuh tadi, wangi doang. Mulai ke jembatan, yang mungkin yang naik gede tau lah di jembatan itu yang mulai wangi-wangi itu. Iya. Nggak ada yang sama juga. Setelah berapa menit perjalanan,
kok tahu-tahu nengok-nengok ke atas ada benda-benda yang putih-putih melambai-lambai. Itu sih Putih melambai-lambai, cukup jelas ya. Bukan lontong pokoknya lah. Jadi dia putih-putih kainnya melambai-lambai. Iya. Itu dia dengan santainya. Aku juga nggak tahu, bodohnya aku kok ngelihat nyenter ke atas. Padahal itu ternyata aku udah diingetin dengan center ke Itu atas. jangan pokoknya. Ternyata yang aku lihat dengan sosoknya jelas banget, dia duduk nangkring di atas sebuah tangkai yang kecil banget. Tangkainya kalau secara rasional nggak mungkin didudukin orang karena pasti jatuh. Patah. Orangnya patah daunnya, Iya. tapi dia duduk dengan santai. Tahu dia mengeluarkan sebuah suara yang legendaris banget. Ketawa. Yang legendaris banget. Udah pokoknya itu terngiang banget. Tapi itu alhamdulillahnya adalah terakhir yang aku lihat penampakannya. Jadi pas nyampe di bawah, alhamdulillah nyampe bawah ya. Dan nyampe bawah, kita sampai di bawah jam 9:30 malam. Berarti tadi kan jam satuan ya? Jam 1-an kita mulai berangkat. 9 jam, aduh, lama 9 banget jam. dong. Iya, berarti kita udah ngaret 4 jam Iya. dari yang seharusnya. Pas saya udah rentak semua badannya, kita memilih istirahat di sebuah warung makan. Kita share semua pengalaman kita yang terjadi tadi. Aku yang share paling terakhir. Nah, ternyata kapten aku itu jalannya barengan berdua sama adik aku. Ternyata yang putih-putih tadi, kan mereka kapten aku di depan nih ya. Ternyata mereka sudah disapa duluan. Jadi adik aku itu orangnya penakut banget. Iya. Ketika justru ada yang putih-putih dan dia sadar dia lihat putih-putih, kaptennya dia tarik sekuat tenaga dia sambil jalan tuh kayak udah mau lari. Iya. Sampai di sana, ayo. Dan dia memang orangnya benar-benar ketakutan. Benar-benar ketakutan. Iya, nggak takut, kaget takut. Iya. Jadi ternyata pengalamannya sama yang dilihat tadi si putih-putih tadi. Sampai akhirnya kita cerita-cerita yang lain, yang ketemu, yang gedruwo lah yang tadi dilihat, ketemu yang lain. Sampai akhirnya aku cerita bahwa aku ketemu macan kumbang mungkin yang hitam, yang matanya hijau tadi. Tahu-tahu bapak yang punya warteg bilang gini, Mas, kalau di Cibodas macan kumbangnya udah nggak ada. Yang Mas temuin bukan macan kumbang beneran. Secara hewan yang betul-betul hewan. Betul. Nah, dia bilang gini, Mas nggak percaya? Ya enggak lah Pak, emang macan ketemunya. Saya punya fotonya istri saya sama macannya. Matanya hijau itu. Sama macan kumbang itu. Dia masuk, dia bawa keluar fotonya. Dan benar, fotonya adalah istrinya dia barengan sama macan hitam itu, yang katanya memang ini sosok macan itu adalah penunggu di situ. Dan Mas berarti bukan orang yang biasa-biasa aja, maksudnya biasa-biasa berarti aku punya sesuatu yang nggak beres gitu mungkin ya. Sehingga menarik perhatian. Itu kalau menurut bapak itu sih Mas mah rezeki bisa ketemu. Kalau aku pribadi rezeki adalah selamat sampai pulang ya. Dan kalau aku boleh milih, aku milih nggak ketemu sih waktu itu ya. Iya, karena meskipun rezeki apapun yang bapak itu maksud, aku milih nggak ketemu sih. Karena kan berpikirnya itu macan beneran. Iya benar. Dan di saat itu aku pikir bener kayaknya aku mati deh. Karena bener-bener macan. Tapi udahlah, alhamdulillah selamat sampai rumah, enak bisa cerita-cerita, bisa hidup lagi. Tapi kan balik lagi ya, gunung itu nggak bikin kapok. Betul. Balik lagi aku. Oke. Balik lagi. Terus ini lanjutin nggak nih cerita balik lagi ini? Oke. Jadi tadi itu waktu pertama kali naik ke Gunung Gede. Betul. Nah, buat lo yang penasaran dengan cerita Kak Dimas karena 3 kali kan tadi? Iya, 3 kali betul. Pasti banyak banget pengalaman serunya. Lo tonton video ini sampai habis, lo like, lo share
kalau video ini rame, nanti gue dan Kak Dimas kita bakalan lanjut ke cerita yang berikutnya. Oke, seperti biasa, kalau lo punya kritik, saran, pertanyaan, ataupun apapun itu, atau lo punya request cerita tentang apa gitu, lo tulis di kolom komentar. Jadi sementara gua close dulu episode kali ini. Pokoknya kita lihat ya Kak, kalau ini video ini rame, lebih rame dari konten-konten yang lain, kita bakal lanjut di part 2 berarti. Iya, part 2 ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.